Oke, tema kita di bulan ini adalah menang atas masalah ya. Nah, kita mau belajar dari bagaimana sikap Yesus ketika Yesus berhadapan dengan masalah ya di dunia. Eee, dan kita akan lihat dari Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20, bagaimana sikap Yesus ketika Yesus sedang menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Mungkin terlebih dahulu sebelum kita lihat di ayat 13 sampai 20-nya, kita akan lihat setting atau latar belakang dari, eee, kondisi yang Yesus alami ya. Jadi, pada saat itu di ayat ke-10, eee, ini kita bisa lihat bahwa di Matius 14 ayat 10 ya, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, "Demikianlah seorang pengawal memacung kepala Yohanes di penjara," dikatakan ya. Dan kepalanya ditaruh di atas baki dan diberikan kepada anak gadis itu, kemudian anak itu membawa kepada ibunya. Murid-murid Yohanes datang meminta tubuhnya dan menguburkannya serta pergi memberitahukan kepada Yesus apa yang telah terjadi. Jadi, pada saat itu Yesus sedang menghadapi masalah yang, berat ya di dalam kehidupannya, di mana, saudaranya yang begitu dia kasihi, pribadi yang membaptis dia gitu ya, Yohanes Pembaptis, mmm ini masih saudara ya sama Yesus ya. Jadi dia, ibunya Yohanes Pembaptis dan, Maria ibunda Yesus itu, masih ada hubungan saudara gitu. Jadi, dan Yohanes Pembaptis ini kita tahu sendiri juga bahwa, dia adalah pribadi yang mendahului Yesus, datang ke dunia ini gitu ya. Jadi membuka jalan bagi Yesus. Nah, saat itu Yesus tentu nggak mudah ya bagi Yesus ya, orang yang begitu dekat, dengan beliau, harus, meninggal dengan cara yang, eee, nggak baik gitu ya. Orang yang selama ini, apa ya, selalu berada di pihaknya Yesus gitu, terus bahkan membuka jalan bagi Yesus yang selalu memberitakan kepada orang-orang tentang kedatangan Yesus gitu. Nah, tiba-tiba harus, berpulang dengan, cara yang mengenaskan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari latar belakang kisah ini, wajar gitu ya secara manusia mungkin Yesus down, secara manusia mungkin Yesus kecewa, marah sama keadaan, marah dengan, Herodes gitu ya, kenapa kok, bersikap demikian tidak adil, marah dengan, keadaan, kenapa kok keadaan, seperti ini gitu ya. Namun yang luar biasa kita lihat di bagaimana respon Yesus, kita lihat di Matius 14 ayat 13, dalam firman Allah yang hidup, dikatakan bahwa segera setelah Yesus mendengar berita itu, berita tentang kematian, Yohanes ya, yang Yesus lakukan, ia naik ke perahu dan pergi menyendiri ke tempat yang sunyi. Ya, dikatakan ia pergi menyendiri ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak melihat ke arah mana Yesus pergi dan dari, berbagai desa mereka mengikuti dia dengan jalan darat. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari, dari Yesus ya ketika dia, berhadapan dengan situasi yang sulit, situasi yang mengenaskan, situasi yang mungkin tidak mengenakan di dalam kehidupannya ketika dia menghadapi masalah, sikap Yesus adalah Yesus mengambil waktu untuk berdoa ya. Yesus, pergi menyendiri, dia mendekat kepada Tuhan gitu. Jadi, pada pagi hari ini kita juga bisa belajar bersama-sama ya, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita, menghadapi situasi yang menurut kita tidak adil, menurut kita nggak fair, menurut kita tidak seharusnya kita diperlakukan demikian gitu ya, mmm, atau ada situasi-situasi di luar kendali kita, di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, itulah saatnya bagi kita untuk kita, pergi menyendiri ke tempat yang sunyi dan biarlah hanya ada kita dan Tuhan gitu ya. Miliki waktu-waktu berkualitas bersama-sama dengan Tuhan, beri diri kita untuk, eee, mendengar apa yang Tuhan ingin, agar kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita yang singkat ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat Yesus, pergi ke tempat yang sunyi dan dia mengambil waktu untuk boleh berdoa. Kemudian hal yang kedua, di ayat berikutnya kita lihat
Matius 14 ayat 14 dari firman Allah yang hidup. Jadi ketika Yesus keluar dari padang gurun, dari ketika dia keluar menyendiri gitu ya, pergi ke tempat yang sunyi, ternyata sekumpulan orang banyak sudah menunggu dia. Ya, tadi kita baca di ayat sebelumnya, di mana orang banyak itu melihat Yesus pergi dan eee, ternyata mengikuti dia dan menunggu dia gitu. Dan yang luar biasanya, eee, ini ya, Yesus merasa kasihan kepada mereka dan yang sakit itu disembuhkannya. Kalau kita pikir-pikir, kadang ketika kita punya masalah yang kita pengen orang lain itu perhatikan kita, orang lain itu harusnya ada buat kita, orang lain itu harusnya mengerti pergumulan kita, orang lain itu kita menuntut ya, tanpa kita sadari kita meminta dari orang lain untuk, menjadikan kita itu, sebagai pribadi yang seharusnya dilayani, sebagai pribadi yang seharusnya kita yang, menerima berkat atau mendapatkan berkat dari orang lain gitu, dari pelayanan orang lain. Tapi tidak demikian dengan Yesus ya. Yesus yang luar biasa kita perhatikan di sini dalam kondisinya yang mungkin secara manusia sedang down gitu ya. Secara manusia lagi sedih, secara manusia lagi, terpuruk, secara manusia mungkin juga lagi puzzled gitu ya, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu, kenapa kok ini bisa terjadi gitu, sedang bertanya-tanya gitu. Tapi Yesus cuma sesaat aja gitu ya, mengambil waktu tenang bersama dengan Tuhan gitu, menyendiri, mungkin me time gitu ya kalau bahasa kekinian, bahasa orang sekarang, healing gitu. Tapi, dia nggak berlarut-larut di sana gitu, nggak berlarut-larut dalam kesedihannya, justru sebaliknya Yesus memilih untuk tetap menjadi berkat bagi, orang lain, bahkan secara proaktif, nggak cuman merasa kasihan gitu ya, nggak cuman merasa kasihan dan, eee membiarkan rasa kasihan itu ada di dalam dadanya gitu ya, maksudnya ya kasihan sih sama dia, tapi aku juga kan lagi ada masalah gitu ya. Nggak seperti itu gitu, tapi, eee, rasa kasihannya itu memang benar-benar di eee apa ya, digerakkan atau menggerakkan Yesus untuk kemudian, menyembuhkan mereka yang ada di sekeliling Yesus yang, sedang sakit gitu. Padahal kalau mau jujur ya Yesus juga lagi sakit hati gitu ya, dia lagi sedih gitu, tapi justru Yesus mendoakan mereka gitu ya dan, yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Jadi hal yang kedua yang kita bisa pelajari bersama pada pagi hari ini, untuk kita bisa menang atas masalah. Kita belajar dari pribadi Yesus ya, ketika ada masalah jangan fokus sama masalah, jangan biarkan masalah membuat kita terpuruk, membuat kita mengasihani diri sendiri, membuat kita fokus pada keadaan, membuat kita merasa kita nggak mampu melakukan segala sesuatunya. Tapi biarlah ketika masalah itu datang, kita mau belajar untuk mendekat kepada Tuhan, kita mencari waktu, yang berkualitas untuk bisa merasakan kasih sayang Tuhan, untuk bisa menikmati hadirnya dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita juga boleh memberi diri kita untuk tetap menjadi berkat bagi sesama, ya. Dan yang ketiga, nah ini yang, agak-agak sebenarnya mungkin ayat ini kita semua sudah sama-sama sering dengar ya, ayat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi yang bikin saya kaget pagi hari ini, bahwa ternyata ayat ini muncul justru ketika kondisi Yesus sedang berada dalam masalah gitu ya. Yesus sedang berada dalam titik rendah dalam hidupnya gitu ya, di mana, Yesus sedang kehilangan orang yang begitu dikasihinya, namun ternyata, eee Yesus memberi makan 5.000 orang, itu konteksnya terjadi pada saat di mana Yesus sedang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Itu yang terus terang pagi hari ini, membuat saya, kagum gitu ya. Saya sudah sering baca ayat ini gitu, ayat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi saya baru ngeh kalau ternyata, ayat ini terjadi benar-benar di momen di mana Yesus sedang mengalami kehilangan yang besar di dalam hidupnya, gitu ya. Matius 14 ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya. Jadi, tadi orang banyak mengikuti dia, Yesus menyembuhkan orang banyak itu gitu. Tapi nggak cuma sampai Yesus menyembuhkan orang sakit itu gitu, banyak yang sedang sakit, tapi, menjelang malam muridnya datang lagi ke dia dan berkata, "Sekarang udah lewat waktu makan dan tempat ini terpencil." Seluruh orang banyak itu pergi ke desa-desa,
suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa membeli makanan. Ini yang murid-muridnya minta gitu, untuk Yesus menyuruh orang banyak yang datang bersama-sama dengan dia untuk pergi ke desa aja beli makanan gitu ya. Tapi bagaimana respon Yesus? Ternyata Yesus menjawab dia, "Nggak perlu mereka pergi. Kalianlah yang harus memberi mereka makan," katanya. "Apa?" seru mereka. "Karena, kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bawalah kemari," kata Yesus. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu memandang ke langit, serta minta Allah memberkati makanan itu. Kemudian dipecah-pecahkannya roti itu dan diberikannya kepada para murid, supaya mereka menghidangkan kepada orang banyak itu. Nah, setiap orang kita tahu ya, makan sampai kenyang. Ketika kemudian sisanya dikumpulkan, ternyata ada 12 keranjang penuh. Pada hari itu yang berkumpul di situ berjumlah kira-kira 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi sungguh, mmm, saya sendiri merasa sangat diberkati ya dengan ayat ini Bapak Ibu, di mana ya mungkin kita sering dengar ayat Yesus beri makan, 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, untuk beri makan 5.000 orang, masih sisa 12 keranjang gitu. Tapi ternyata kondisi ini terjadi di momen atau di saat Yesus sedang menghadapi masalah di dalam hidupnya. Jadi, hal yang ketiga yang kita belajar dari Yesus, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang menghimpit, di tengah kepedihan, di tengah-tengah kondisi yang menurut Yesus mungkin berat di dalam kehidupannya gitu ya. Ada amarah juga gitu ya, mungkin, melihat Herodes hatinya nggak damai sejahtera gitu ya dan lain sebagainya gitu. Tapi, Yesus memilih untuk memberi melampaui apa yang dapat diminta oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yesus nggak cuman sekedar memberi berkat, eee, menyembuhkan orang-orang yang sakit gitu ya, tetapi juga Yesus bahkan memberikan jauh, lebih besar dari apa yang, mereka harapkan dan mereka minta gitu ya. Nah, biarlah kebenaran firman ini boleh menguatkan setiap kita ya pada pagi hari ini. Kita belajar dari bagaimana sikap Yesus untuk, bisa menang atas masalah ya. Karena yang pertama kita belajar untuk mengambil waktu tenang untuk berdoa ketika masalah itu datang, dan tetaplah belajar untuk, menjadi berkat apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Jangan fokus sama masalah, jangan biarkan masalah membuat kita gagal paham, akan tujuan hidup kita di dunia ini, bahwa Tuhan, memilih kita untuk boleh, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap dan kelam ini gitu ya. Jangan fokus sama masalah, tapi fokuslah pada panggilan Tuhan atas hidup kita. Fokuslah untuk terus menjadi berkat, menjadi jawaban doa, menjadi Alkitab yang terbuka, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh membawa orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga belajar untuk boleh melakukan yang terbaik ya, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah mungkin, tadi keterbatasan keadaan yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan, namun dengan memakai apa yang ada, dengan memakai segala yang terbatas, ketika kita mau, menyerahkan kepada Tuhan, mau memberikan yang terbaik, mau memberi melampaui apa yang dapat, diminta gitu ya, mau mau memiliki mentalitas, kerajaan Allah gitu ya, mentalitas kerajaan Allah di mana kita bukan melihat diri kita dengan segala keterbatasan yang ada pada kita, tetapi kita melihat dengan mentalitas bahwa ada pribadi yang tidak terbatas, ada pribadi yang maha kuasa, ada kuasa yang, begitu besar, begitu dahsyat, begitu ajaib, yang mengiringi perjalanan kehidupan kita. Kuasa itu ada, tinggal, tetap di dalam hidup setiap kita. Kuasa itu rindu ingin memakai hidup kita yang mungkin penuh dengan keterbatasan untuk meledakkan kuasanya yang dahsyat, dinamis gitu, dunamis ya. Ada kuasa yang, rindu untuk, bergerak dengan caranya yang dahsyat dan ajaib gitu ya. Eee, Ledakan-ledakan api kemuliaan Kristus gitu, ledakan-ledakan kuasa Allah, rindu untuk dinyatakan melalui kehidupan kita yang terbatas. Jadi, hari ini biarkan, hidup kita boleh, belajar memiliki mentalitas kerajaan Allah. Kita belajar untuk melihat diri kita bukan dengan keterbatasan,
ketidakmampuan kita, tapi kita mau melihat ada kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup bekerja melalui kehidupan kita yang terbatas ini untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang dahsyat, sehingga nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu boleh dipermuliakan, boleh diagungkan melalui kehidupan setiap kita. Sekian, biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, boleh menuntun jalan kita dan boleh memimpin kita ya untuk boleh menang atas masalah dan nama Tuhan Yesus boleh diagungkan, ditinggikan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.